Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta alaihi salawatu rabbina wa salamuh, untuk keluarga, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'aliya'ih agar kita tetap diberikan thabat dan istiqamah meniti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia mati di atas semua kebaikan. Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, dia mati di atas semua kebaikan. Man mata 'alal Islam was sunnah mata 'ala kulli khair. Kita tidak lupa juga yang ketiga untuk mengucapkan kepada jamaah sekalian, karena kita masih di suasana lebaran ya. Seperti biasa, sebagian salaf ketika selesai salat Id, sebagian mereka mentahniah sebagian yang lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka saya juga ucapkan kepada jamaah yang saya hormati dan saya cintai, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal dari kami dan antum sekalian. Dan Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa kaum salaf dahulu 6 bulan sebelum masuk Ramadan, setengah tahun ya sebelum masuk Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, dan setengah tahun juga ya, 6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka sibuk berdoa minta kepada Allah Azza wa Jal agar amal ibadah mereka selama Ramadan mendapatkan ya qabul, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian cintai sunnah ta'ala, waktu kita sangat singkat, jadi saya mungkin izin untuk langsung untuk masuk ke apa yang ingin kita bahas. Bahwa sering kita mendengar orang berkata bahwa suami saya sayang sama saya, atau sebaliknya istri saya sayang sama saya, anak-anak saya sayang sama saya, orang tua saya sayang sama saya, teman saya, bestie saya kata orang-orang sekarang sayang sama saya, dan yang lainnya. Tapi ingatlah satu hal, bahwa di sana ada zat ya yang paling dan lebih sayang terhadap kita semua dibandingkan semua yang disebut tadi. Mungkin semua makhluk yang mungkin sayang kepada kita, ada zat yang maha penyayang yang dia lebih sayang kepada kita dibandingkan semua makhluk itu. Dialah Ar-Rahmanur Rahim, dialah Arhamur Rahimin, Allah tabaraka wa ta'ala ya. Allah lah zat yang paling sayang ya terhadap kita semua. Itu harus ditanamkan pertama. Dan kasih sayang Allah ini luas ya. Sebagaimana para malaikat ketika berkata ya, mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami ya, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Menunjukkan luasnya sayangnya Allah, ilmunya Allah dan kasih sayang Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Luas. Sampai iblis ketika mendengarkan malaikat mengatakan demikian, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, iblis memanfaatkan kesempatan untuk bisa keciprat rahmat tersebut. Maka dia meminta kepada Allah dengan mengatakan apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Kasih aku kesempatan hidup sampai hari berbangkit, sampai kiamat. Minta umur panjang dia sampai kiamat. Maka subhanallah, keceprat juga dia rahmat tersebut. Allah katakan innaka minal munzarin. Ya, engkau termasuk yang diunduhkan. Maksudnya dikasih umur panjang sampai kiamat.
Enggak mati-mati itu iblis. Cintai sampai kiamat datang nanti. Ada satu hadis yang jamaah sering dengar insyaallah taala, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim. Hadis ini muttafaq alaih, sepakati oleh beliau berdua, guru dan murid ya. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan betapa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang penyayang, yang bahkan paling sayang terhadap kita dibandingkan makhluk yang ada semuanya. Disebutkan dalam hadis tersebut, udima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabi. Didatangkan, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Fa idza imra'atun minas sabi tas'a. Tiba-tiba ada seorang wanita, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari tawanan tersebut yang jalan cepat, buru-buru kayak nyari sesuatu gitu, bolak-balik. Idh wajadat sabiyan minas sabi, maka dari tengah-tengah ya kerumunan tawanan-tawanan tersebut dia dapatkan seorang anak kecil yang ternyata adalah anaknya yang hilang. Allahu akbar. Fa akhadathu, maka oleh wanita tersebut diambil anak tersebut. Wa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia tempelkan ke perutnya, kemudian dia susui anak tersebut. Karena anaknya masih kecil. Subhanallah. Ya, ibu tahulah gimana rasanya kalau anaknya enggak kelihatan di rumah, entah nyelip di mana atau hilang. Ya, pasti ketakutan. Begitu ketemu pasti anakku, dan seterusnya. Subhanallah. Bisa dibayangkan bagaimana ibu ini ketika anaknya hilang ketemu, Masya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian tega enggak emak-emak ini, ibu-ibu ini yang hilang anaknya tadi, kemudian ketemu, kemudian disusui, didekap, tega enggak dia buang anaknya ini ke api neraka, maksud ke api gitu. Ya, ada kobaran api kemudian dibuang anaknya. Tega enggak kira-kira menurut kalian ibu ini buang anaknya ke api? Segitu sayangnya kemudian dibuang gitu. Maka para sahabat radhiyallahu ajma'in mengatakan, la wallah, tidak demi Allah, enggak mungkin ya Rasulullah, ibu ini tega buang anaknya ke api. Ya, wa hiya taqdiru alla tatrahah, dan dia mampu untuk tidak membuang anaknya. Enggak ada yang maksa dia ibaratnya. Subhanallah. Apa komentar Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu bi'ibadihi minal mar'ati biwaladiha. Ada beberapa lafal hadisnya ya. Ya. Allah ya, sebagaimana judul kita, Allah kata Rasulullah SAW arham, lebih penyayang, lebih sayang ya terhadap siapa? Hamba-hambanya, termasuk saya dan antum insyaallah. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya ya dibandingkan wanita ini terhadap anaknya. Ya. Ibu-ibu kalau di kamar mungkin ada seekor nyamuk saja itu, ngoeng-ngoeng malam, itu enggak akan tenang dia tidur sampai dia bisa habisin tuh nyamuk supaya anaknya bisa tidur nyenyak, saking sayang. Subhanallah. Ya. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini menunjukkan ya, tegas jelas menunjukkan bahwa Allah lebih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Sehingga tidak heran kalau ada salah satu di antara tabi'ut tabi'in yang bernama Hammad ibn Salamah rahimahullahu taala. Ya, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Setelah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Hammad bin Salamah rahimahullahu taala. Ana sempat baca di kitab Hilyatul Auliya oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Beliau mengatakan rahimahullah, wallahi law khuyyirtu baina muhasabatillah iyyai wa baina muhasabati abawai lakhtartu muhasabatallah ala muhasabati abawi. Ya, wa dzalika anna Allah taala arhamu bi min abawai, kata beliau. Antum bayangkan ucapan Hammad bin Salamah. Beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku dikasih pilihan, ya, dua pilihan, dua opsi gitu ya. Seandainya aku diberikan dua pilihan antara kelak di akhirat nih, aku dihisap oleh Allah
dengan dihisap oleh kedua orang tuaku. Kalau dikasih pilihan, mau dihisap sama Allah atau dihisap sama orang tuamu? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, niscaya aku akan lebih memilih untuk dihisap oleh Allah Azza wa Jal dibandingkan dihisap oleh siapa? Kedua orang tuaku. Pikiran antum kalau orang tua kita yang hisap, cincai enggak ya? Ada bahasa cincai enggak di sini? Cincai sama bapak pastilah dimaafin. Kamu kan anakku. Subhanallah. Pastilah bapak ibu sayang sama anaknya. Ya enggak maulah anaknya dibuang ke neraka ibaratnya. Diringanin lah pasti hisapnya. Orang tua gitu kan. Pikiran kita mungkin begitu ya. Tapi bagi orang yang berilmu tentang Allah, yang dia ilmu ma'rifah tentang Allah, mengenal siapa Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, dia kenal dengan Allah sebenar-benar pengenalan, dia belajar tauhid, dia belajar tentang akidah, dia kenal tentang Allah, niscaya jawabannya berbeda. Enggak, aku enggak mau dihisap sama orang tua aku mau dihisap sama Allah saja. Sebagaimana siapa? Tabi'ut tabi'in ini berkata, Hamad bin Salam, aku akan lebih memilih dihisap oleh Allah dibandingkan dihisap oleh siapa? Kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada saya. Ini orang berilmu, insyaallah. Karena Allah lebih sayang kepada saya dibandingkan siapa? Kedua orang tua saya. Ya. Lebih sayang kepada saya dibandingkan kedua orang tua saya. Karena kalau kita mau telisik, kedua orang tua itu kan dapat bagian kasih sayang yang ada dalam hati mereka. Bahkan mungkin orang tua bukan hanya kalangan manusia ya, mungkin kalangan jin juga, bahkan sampai binatang yang sayang sama anak-anaknya. Sampai Nabi sebut ada binatang angkat kupak kakinya itu diangkat takut anaknya keinjak. Itu karena satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Iya apa tidak jemaah? Allah punya berapa rahmat dalam hadis? 100 rahmat, 100 rahmat. Yang Allah turunkan ke bumi ini cuman berapa? Satu rahmat. Itu cukup ya taraham ya bihal khalaik. Semua makhluk ya saling berkasih sayang dengan sebab satu apa? Satu rahmat yang Allah turunkan. Cukup. Subhanallah. Ya. Coba dipikir baik-baik, dibayangkan baik-baik bahwasanya apa? Ya, satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi yang dengannya berkasih sayang makhluk dari manusianya, jinnya, binatangnya, itu bagi-bagi itu. Yang cuma satu rahmat itu. Ya. Cuma dalam artian tidak seberapa rahmat yang dititipkan, kasih sayang yang dititipkan di hati orang tua terhadap anaknya, enggak seberapa dibandingkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah simpan 99 rahmat di mana? Untuk nanti di mana jemaah? Di akhirat. Yang kalau saya tanya antum kira-kira lebih butuh rahmat Allah itu sekarang di dunia ini atau nanti di akhirat? Bagi yang beriman adanya di akhirat ya. Lebih butuh di mana kita? Wallah kita lebih butuh di sana. Ya. Antum bayangkan, ya, 99 rahmat Allah simpan buat kita nanti di akhirat. Itu pun yang satu di dunia ini nanti yang diturunkan di dunia yang satu ini itu digabung lagi nanti di akhirat. Jadi berapa pula? Jadi 100 lagi. Ya, mudah-mudahan kita keciprat. Ya, 100 rahmat Allah SWT. Berarti rahmatnya Allah. Ya. Kalau sudah kita ilmui ini, berarti kalau ada orang ditanya, mending kau dihisap Allah atau orang tuamu, maka kita akan kata, oh lebih mending dihisap oleh Allah SWT. Karena rahmat Allah lebih banyak, lebih luas dibandingkan sekedar rahmatnya, kasih sayangnya seorang siapa? Ibu atau bapak mencintai SWT. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ana izin untuk menyampaikan satu hadis yang sering berseliweran di telinga kita, terutama kalau kita ngaji akidah, ngaji tauhid, kitab tauhid ya, kitab akidah. Hadis Bukhari Muslim dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau cerita begini. Hadis ini sering antum dengar, enggak apa-apa kita bacakan. Ada satu hal sedikit yang ingin saya tarik dari hadis ini. Beliau mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di belakang Nabi, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kendaraan Nabi, membonceng Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala. Faqala li, maka Rasul tiba-tiba nanya sama saya mengatakan, "Ya Mu'ad, Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Ini viral kan hadisnya ya. Tahu enggak engkau wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hamba? Sebaliknya apa hak hamba atas Allah? Maka qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih paham, lebih tahu.
Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah. Allah lebih tahu dan Rasulnya lebih tahu, kata beliau. Maka Nabi SAW menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba yang harus ditunaikan oleh kita nih sebagai hamba, ya. Hak Allah yang harus kita tunaikan adalah apa? Agar mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan sampai kita syirik yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita insyaallah ahlu tauhid insyaallah ya. Kita enggak ada yang sujud di depan berhala, kita enggak ada yang tawaf di kuburan, kita enggak ada yang nyembelih untuk selain Allah insyaallah. Alat tauhid insyaallah. Mudah-mudahan kita mati di atas tauhid ini yang mencintai Subhanahu wa taala. Karena manusia yang akan mati di atas tauhid lebih sedikit kata Nabi SAW dibandingkan manusia yang mati di atas syirik. Penduduk dunia ini yang mati di atas tauhid itu cuma sedikit kata Nabi SAW dibandingkan sisanya. Itu rata-rata atau kebanyakan manusia mati di atas kesyirikan. Waliyadzubillah. Sebagaimana hadits Abdullah bin Mas'ud yang mungkin kita sering dengar. Ya, hadits Bukhari Muslim, panjang hadisnya. Nabi katakan, "Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah." Yang demikian itu bahwasanya surga enggak bisa dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah, kata Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad," kata Nabi SAW. Tidaklah kalian, wahai yang bertauhid, yang bakal mati di atas tauhid ya, tidaklah kalian yang di atas tauhid dibandingkan orang-orang yang di atas kesyirikan, yang musyrik, yang menyekutukan Allah, yang kafir di dunia ini. Perbandingan antara kita yang bertauhid dengan mereka, orang-orang syirik itu, melainkan seperti apa kata Nabi? Seperti rambut putih, satu helai rambut putih yang numpang nemplok di kulitnya banteng berwarna hitam. Antum bisa bayangin nggak? Banteng warna hitam pekat, nyelip satu bulu gitu ya, berwarna putih. Ahlu tauhid ibaratnya yang satu bulu itu. Tapi ahlu syirik, antum kalkulasi di dunia penduduk dunia hari ini, banyakan muslimnya atau kafirnya? Banyakan kafirnya jemaah. Jadi di sini udah ketahuan banyakan penduduk neraka atau penduduk surga. Dari sini udah ketahuan penduduk neraka lebih banyak atau penduduk surga? Penduduk surga? Penduduk neraka lebih banyak yang mencintai semesta. Semoga kita termasuk penghuni surga. Allahumma amin. Kemudian perhatikan sekarang jemaah, yang menakjubkan saya adalah lanjutan sabda Nabi, wa haqqul ibadi 'alallah. Ini dia yang perlu kita garis atasi sedikit nih. Wa haqqul ibadi 'alallah. Kalau hak Allah atas kita udah jelas tadi ya, tauhidkan Allah, jangan syirik. Sekarang apa hak kita atas Allah? Yang saya nggak habis pikir itu jemaah, siapa saya dan kita semua? Siapa kita? Kok kita ini punya hak atas Allah gitu loh? Paham nggak maksud saya jemaah? Kok sehebat apa sih kita? Seberharga apakah kita ini? Ya, sehingga kita ini punya hak atas Allah gitu. Allah yang maha besar, yang azim. Kita ya Allah, makhluk manusia, yang namanya manusia ini hina dina. Kok dibilang oleh Rasul punya apa? Punya hak kita atas Allah. Allah punya hak atas kita, kita juga punya hak atas Allah. Saya cuma mikir, ini kita siapa sih kok punya hak atas Allah gitu loh. Paham maksud saya jemaah? Ya. Allahu Akbar. Ya. Tapi saya mau katakan demikianlah kasih sayang Allah. Ya, walaupun kita ini di mata Allah ibaratnya ya manusia kecil, kita ini dibandingkan makhluk yang lain. Antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duha. Bila dibandingkan makhluk-makhluk ya Allah yang besar, langit, bumi, kita ini ya Allah gitu. Tapi dibilang kita punya hak atas Allah gitu. Ya. Siapa kita gitu loh. Tapi itulah sekali lagi jemaah, saking sayangnya Allah kepada kita, di samping Allah punya hak terhadap kita, ternyata kita juga dikasih bagian hak oleh Allah atas Allah. Seolah-olah Allah punya kewajiban yang harus ditunaikan terhadap kita gitu loh. Paham maksudnya jemaah? Allahu Akbar. Sayang apa yang seperti ini jawabannya? Ya.
La ilaha illallah. Ya. Kemudian Nabi sebutkan apa hak kita atas Allah yang Allah harus tunaikan? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah punya kewajiban atas kita yang harus Allah tunaikan, bahwasanya apa? Allah enggak boleh menyiksa kita ketika kita enggak menyekutukan Allah. Ketika kita enggak syirik, Allah enggak punya hak untuk menyiksa kita. Allah berikan kita hak saking sayangnya loh Allah kepada kita aja mencintai. Ini hak yang besar yang semua kita sampai gempor beribadah di dunia ini, bolak-balik sholat, ngaji, zikir, sedekah, puasa, lapar-laparan demi mengejar surga dan selamat dari neraka. Dia mencintai SWT. Ya. Ketika kita enggak syirik, enggak menyekutukan Allah, ya, enggak berdoa kepada selain Allah, enggak tawaf, ya, enggak bernadar, enggak menyembelih untuk selain Allah, Allah punya kewajiban untuk tidak memasukkan kita atau tidak menyiksa kita di neraka ketika kita tidak menyekutukannya. Bukankah ini sebesar-besar rahmat? Bukankah ini bukti sebesar-besar bukti betapa Allah itu sayang kepada hamba-hambanya yang mencintaikan Allah SWT. Kalau bukan karena tauhid yang ada di diri seorang mukmin, di hati seorang mukmin, mungkin antum akan mengatakan seorang laki-laki yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang ketika dia mau mati dia wasiat kepada anak-anaknya, tolong nanti kalau saya mudah mati bakar jasad saya ini. Sering dengar hadisnya kan? Kalau bukan karena modal tauhid yang nempel di hatinya, insya Allah kekal di neraka dia orang itu. Tapi karena modal tauhid jemaah, la ilaha illallah ini jangan sampai kita coreng dengan syirik. Ini modal terakhir kita untuk mencicipi, untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya, antum sering mendengar hadis ya Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, qala rajulun, ya, lam ya'mal hasanatan qat li ahlihi. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, berkata seorang laki-laki yang dia belum pernah seumur hidup, bayangkan seumur hidup lu jemaah, nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali, dosa, maksiat, hari-harinya dihiasi dengan dosa dan maksiat. Cuman dia beriman, dia punya tauhid, dia mencintai SWT. Dia nggak syirik, dia nggak doyan dukun, dia nggak doyan minta-minta sama kuburan, nggak doyan, ya, dia nggak syirik. Dia nggak syirik, cuman semua maksiat lengkap, sudah hidupnya dihiasi dengan maksiat dan dosa. Bahkan Nabi sebutkan lam ya'mal hasanatan qat atau lam ya'mal khairan qat, belum pernah melakukan kebaikan sama sekali, dosa terus. Cintai SWT. Ketika dia mau mati, ya, dia nasihatin atau dia wasiatin kepada anak-anaknya, keluarganya, idza mata faharriqu. Kalau dia nanti mati, bakar. Tolong anak-anakku nanti kalau aku mati, bakar aku ya. Thumma daru nisfahu fil barri ya wa nisfahu fil bahri. Sebagian dari debu jasadnya itu yang sudah dibakar itu, sebagiannya dibuang ke mana? Daratan, tebarin. Yang sebagiannya lagi dibuang mana? Lautan, tebarin, terbangin sudah. Pikir dia apa jemaah? Dengan kebodohannya, yang Syekh Albani katakan rahimahullah taala, enggak ada orang yang pernah melakukan perbuatan ini sebelum orang ini, dan tidak akan ada mungkin yang melakukannya setelah dia. Paham maksudnya? Dan Syekh ketika membacakan hadis ini menangis beliau. Kenapa? Nanti endingnya yang luar biasa, insyaallah taala. Ending hadis ini yang luar biasa. Saking bodohnya orang ini tentang akidah, dia berpikir kalau sebagian debu jasadnya itu dibuang ke daratan dan sebagiannya lagi dibuang ke lautan, dia berpikir Allah nggak mungkin mampu untuk apa? Untuk menyatukannya kembali dan membangkitkan kembali dan menjadikan dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia enggak berpikir itu kan. Dan dia lakukan hal tersebut di samping kebodohannya jemaah, ya. Yang kedua karena apa? Dia takut kalau nanti dia disiksa karena belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Akhirnya betul jemaah cintai suntal ketika dia mati, ya, setelah dia katakan fa wallahi la in qadarallahu qadirallahu alai la yu'adzibannahu 'adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Ya, kalau Allah mampu mengumpulkan dia kembali nanti jasadnya ini yang sudah jadi debu ini, ya, diberdirikan di depan Allah Azza wa Jalla, oh pasti dia akan disiksa dengan siksaan yang enggak ada manusia makhluk yang disiksa seperti siksaan dia kayaknya. Paling pedih pasti siksaannya. Enggak pernah berbuat kebaikan sama sekali.
mencintai sunat. Akhirnya apa? Betul. Dilakukan oleh anak-anaknya, oleh keluarganya. Ketika dia mati, apa? Diperintahkan untuk apa? Dibuang sebagian ke daratan, debu jasadnya itu sebagian ke lautan. Maka apa yang terjadi? Fa'amarallahul barra fajama'a ma fi. Allah perintahkan kepada apa? Daratan, kumpulkan debu-debu jasad orang itu yang sudah bertebaran, kumpulin. Kemudian wa amaral bahra fajama'a ma fi. Allah perintahkan lautan juga, kumpulkan tuh debu-debu jasad dia yang sudah bertembangan, kumpulkan. Akhirnya apa? Nyatu. Tahu-taunya berdiri depan Allah Azza wa Jalla dia. Saya antum pun sama nanti. Sendiri akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla mempertanggungjawabkan semua amal kita. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing mereka akan datang menghadap kepada Allah farda, sendiri-sendiri, enggak pakai teman. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallah turjuman. Bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak bicara langsung oleh Rabbnya, oleh Allah. Enggak ada jubir, enggak ada teman, sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Itu pasti jemaah. Makanya Ibrahim bin Adham susah diajak kongko-kongko, tawa-ketawa enggak jelas. Kenapa? Ingat saat-saat nanti berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setelah dipanggil oleh Allah, dihisab, enggak ngerti. Mau dikumpulkan ke calon penghuni surga golongan kanan atau ke golongan kiri. Kita nggak tahu mau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kemana. Apakah haula ilal jannah atau haula ilan nar? Kita nggak ngerti. Itu yang membuat sebagian salaf nggak bisa sempat kongko-kongko yang nggak jelas mencintai Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka apa? Ketika dia ternyata sudah dikumpulkan dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah tanya dia, "Lima fa'alta hadza?" Mas, kenapa kau lakukan itu? Ini dia endingnya jemaah. Yang Syekh ketika membaca hadis ini nangis beliau. Kenapa kau lakukan itu? Itu kan perbuatan orang kafir juga, musyrik. Berarti kayak nggak yakin akan bangkitkan oleh Allah, ya nggak? Itu keyakinan kafir nggak itu? Mencintai. Saking bodohnya tentang akidah, saking nggak berilmu, dia awam, nggak ngerti, nggak berilmu. Allah tanya, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau suruh keluargamu bakar dirimu? Ditebarkan debunya. Kenapa kau lakukan itu? La ilaha illallah. Jawabannya subhanallah. Min khasyatika ya Rabb wa anta a'lam. Min khasyatika ya. Aku lakukan itu karena aku takut sama Engkau ya Allah. Aku takut sama Engkau ya Allah. Aku takut Kau siksa aku ya Allah. Dalam sebagian riwayat min makhafatik. Karena aku takut kepada Engkau ya Allah. Aku takut Kau siksa aku hidupku, aku hiasi hari-hariku dengan dosa dan maksiat. Aku belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Hanya modal punya tauhid, enggak syirik doang. Allahu Akbar. Ya, makanya luar biasa keutamaan tauhid ini jemaah cintai sunat. Sampai ada istilah hadithul bitaqah, hadis kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditimbang nanti di mizan dengan 99 catatan, satu catatan saja sejauh mata memandang isinya dosa semua tuh. 99 catatan ditimbang dengan satu kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tasyad bihinna la ilaha illallah. Ternyata apa? Lebih berat beban la ilaha illallah. Itu keutamaan tauhid. Jangan pernah syirik, jangan pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Modal terakhir kita dapat surga udah itu. Jangan sampai syirik kita. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang ya Allah bejatnya minta ampun, lam ya'mal hasanatan qat, belum pernah berbuat baik sama sekali, dosa terus. Cuman dia enggak syirik jemaah. Sampai disuruh anaknya untuk bakar apa? Jasadnya dan ditebarkan debunya. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kau lakukan? Aku takut sama Engkau ya Allah. Aku takut disiksa oleh Engkau ya Allah. Ternyata apa? Faghafarallahu lahu. Karena takutnya itu Allah ampuni dia. Allah ampuni dia. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rahmat apa namanya ini jemaah? Sayang apa namanya yang seperti ini jemaah? Hanya karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita nggak sebajat orang ini. Ya, hari-hari kita masih sholat, kita masya Allah berjuang menghindari maksiat dan seterusnya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini hadis, kalau saya katakan hadisul roja, hadis harapan gitu loh. Kalau dia saja yang segitu bejatnya, Allah ampuni. Bagaimana dengan kita? Saya kadang berpikir sendiri jemaah. Saya ngerenung sendiri. Ketika kita baca hadis wanita pezina yang masih minum seekor anjing yang hari-harinya jual kemaluan, menjual kehormatan tiap hari. Cuman dia punya tauhid kata para ulama, nggak syirik dia.
Tiap hari zina, jual diri demi fulus. Allah musta'an. Tapi ngelihat anjing kehausan, dia rela gigit sepatunya yang mbuh belantah, bawa apa dia pakai pergi zina tiap hari itu sepatunya, dia pakai ngambil air anjing tersebut. Allah berterima kasih dan mengampuni dia. Saya sering berkata dalam doa, ya Allah, aku enggak sebejat wanita itu, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, rahmati hamba, ya Allah, sayangi hamba, ya Allah. Kau terima kasih kepada wanita pezina ngasih minum anjing. Ya. Cintai sunat. Insyaallah hamba enggak sebejat dia, ya Allah. Ini hadis harapan juga mencintai sunat Allah. Mudah-mudahan. Ya. Jadi sekali lagi saya berkata, ini rahmat apa namanya seperti ini jemaah? Gara-gara hanya dia karena takut untuk disiksa, makanya dilakukan itu, maka apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Dia mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyaknya ayat ya dalam Al-Qur'an yang isinya perintah, terus apa? Larangan, ya, janji, ancaman, dan juga ayat-ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Itu banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tentang dirinya. Ya, di dalam Al-Qur'an. Maka kita akan dapatkan semua surat dalam Al-Qur'an itu Allahu Akbar. Allah apa? Mulai dengan apa jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya, ya, di dalam kitabnya, di setiap suratnya, subhanallah, ya, itu Allah selalu mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Antum siapa yang mau baca Quran? Buka Quran selalu di awal surat apa? Dapetin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah Allah ingin bilang, walaupun nanti ada perintahku di situ, laranganku di situ, ada janjiku, ada ancamanku, dan yang lainnya. Ingat, aku ini Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Subhanallah. Allah perkenalkan dirinya di setiap awal surat, kecuali surat apa? Kecuali surat apa? At-Taubah itu enggak apa? Enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Di semua surat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau bisa jangan kita sekedar baca doang itu awal surat baca Bismillahirrahmanirrahim. Renungkan, ya Allah, kenapa sih Allah setiap surat awal surat selalu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Agar tertanam dalam hati kita bahwasanya kita sedang berinteraksi dengan Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang lebih sayang terhadap kita dibandingkan semua manusia yang menyayangi kita, yang mencintai semata. Bahkan sampai Allah menspesialkan satu surat khusus. Namanya surat apa? Ar-Rahman. Anak kalau baca sendiri atau dengar surat Ar-Rahman jemaah, dari awalnya saja, ya Allah, tampak sekali memang Allah itu sayang. Coba kalau orang baca surat Ar-Rahman itu kayaknya gimana ya? Yang sebagian ulama menamakannya suratun ni'am, surat-surat nikmat. Diulang-ulang di Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi kau dustakan? Banyak banget, sabrak-abrak nikmat diterangkan dalam surat Ar-Rahman itu. Diawali dengan apa? Ar-Rahman. Kok indah sekali ya surat ini. Ya, menunjukkan bahwa Rabb kita adalah Rabb yang Maha Penyayang, Pengasih, yang mencintai semata. Enggak usah khawatir ketika kita berinteraksi dengan Allah, enggak usah khawatir kita berinteraksi dengan Rabb yang penyayang. Enggak akan rugi kita berbisnis, berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Berniaga dengan manusia banyak ruginya kadang, tapi dengan Allah tenang, kau berniaga dengan yang penyayang, pengasih lagi, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman. Silakan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sering kita baca dalam Al-Quran, di akhir-akhir ayat sering kita dengar, wa kana Allahu ghafuran rahima. Yang menakjubkan adalah kalau kita belajar nahu ya, nahu saraf, kalau kita belajar nahu itu kana itu fi'il madhi naqis istilahnya. Menunjukkan apa? Past tense, sudah berlalu. Ya, mbuh belantah kapan? Kan. Ya. Kalau kita lihat ya dalam sebagian akhir ayat wa kana Allahu ghafuran rahima. Dan adalah Allah kana dari dulu mbuh belantah. Ya. Ya, adalah apa? Ghafuran, Maha Pengampun, Rahima, Maha Penyayang. Para ulama katakan bahwasanya ketika dipakai di sini kana fi'il madhi naqis menunjukkan telah lalu, ya, waktu yang lama, mbuh belantah kapan. Ini menunjukkan bahwa kata para ulama
Sebelum makhluk yang menjadi sasaran ampunan dan rahmat itu ada, Allah sudah apa? Allah sudah pengampun dan penyayang. Padahal yang mau diampuni belum ada. Wa kana, dari dulu sebelum adanya jin dan manusia menghuni dunia ini, Allah sudah apa? Ghafuran rahima. Belum ada objek pengampunan saja, belum ada objek yang mau dikasihi, disayangi saja, Allah sudah apa? Allah sudah Maha Pengampun dan penyayang. Lalu bagaimana objeknya kalau apa? Bagaimana kalau objeknya sudah ada? Paham enggak maksudnya jemaah? Kana Allahu ghafurur rahim. Adalah Allah dari dulu sudah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu belum ada objeknya, yang mau diampuni belum ada. Yang mau disayangi, dikasihi belum ada. Lalu bagaimana kalau objeknya sudah ada? Kira-kira Maha Pengampunnya Allah lebih-lebih lagi enggak? Maha Penyayangnya Allah lebih-lebih lagi enggak kira-kira jemaah? Objeknya sudah ada. Wong belum ada saja sudah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Paham maksudnya? La ilaha illallah. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Sampai ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sebutkan Allah lebih penyayang terhadap kita dibandingkan manusia-manusia yang menyayangi kita, bahkan Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan diri kita sendiri. Siapa yang enggak sayang sama dirinya sendiri? Kalau enggak sayang sama dirinya sendiri udah lempar aja sana makan sembarangan aja biar cepat mati gitu. Tapi apa? Karena orang sayang sama dirinya sendiri, maka dia jaga. Bahkan ada yang sampai olahraga, ada yang nge-gym, ada yang macam-macam. Karena dia sayang sama dirinya, makan tepat waktu, istirahatnya cukup. Kenapa? Dia sayang sama dirinya sendiri. Tahukah kita bahwasanya Rabb kita Allah Azza wa Jalla lebih sayang terhadap diri kita dibandingkan diri kita. Ya. Kita dapatkan sebagian manusia nggak sayang sama dirinya sendiri kadang. Dengan dia apa? Dia hancurkan, binasakan dirinya, ya. Dengan dia apa? Mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan, yang memudaratkan jasadnya. Padahal Allah katakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. An-Nisa ayat 29. Allah katakan jangan binasakan diri-diri kalian. Allah itu sayang sama kalian. Allah sayang sama kalian, ya. Jadi kalau orang ya mengatakan apa, kalau orang sayang sama dirinya sendiri, ketahuilah Allah lebih sayang terhadap diri kita. Sampai kita ketika sakit misalnya atau diuji dengan hal-hal yang gak enak dia mencintai Subhanahu wa taala, ketahuilah itu bentuk sayang Allah juga. Ya. Ketahuilah bahwasanya itu juga bentuk sayangnya Allah Azza wa Jalla. Kita sering mendengar hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah bila mencintai, menyayangi, mencintai satu kaum, Allah pasti uji dia. Allah pasti menguji hamba tersebut. Tadi disebutkan ya oleh ustaz kita siapa yang mungkin meniatkan untuk apa? Ya, saudaranya yang sakit atau apa, infaknya dan seterusnya. Ketahuilah dahulu Ayub alaihissalam mencintai Subhanahu wa taala. Itu beliau bed rest berapa tahun? Ada yang ingat enggak? Bed rest di atas apa? Tempat tidur, enggak bisa ngapa-ngapain. Bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, tapi apa? Bertahun-tahun, 18 tahun antum bayangkan. 18 tahun Ayub alaihissalam itu bed rest, enggak bisa ngapa-ngapain, sakit, diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Sampai pada akhirnya ketika beliau mendengar sebagian manusia berkata bahwa dosa apa yang dilakukan sama Ayub sampai dia diuji sakit kayak gitu. Ya, seolah-olah manusia mengatakan bahwa Ayub disiksa tuh sama Allah. Dosa apa dia lakukan kok bisa sakit sampai selama itu gitu. Ini kan fitnah, takutnya menyebar. Akhirnya Ayub alaihissalam minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83 Allah sebutkan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya. Dan Ayub alaihissalam ya idnada rabbah, ingat ketika dia berdoa kepada Rabbnya, menyeru Rabbnya, anni massani ad-durr, ya Allah aku sakit ya Allah. Dengan bahasa yang lembut, massani.
Dia nggak bilang kau bikin aku sakit ya Allah, enggak, tapi massaniyadh-dhurru, aku disentuh oleh penyakit, aku sakit ya Allah. Dia nisbatkan penyakit itu kepada dirinya, bukan kepada Allah. Ya. Ya. Aku ini sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha apa? Penyayang. Dari yang penyayang, engkau yang paling penyayang ya Allah. Sampai kata-kata arhamur rahimin ini dalam Al-Quran diulang oleh Allah 4 kali. Antum buka Al-Quran dari awal sampai akhir, antum akan dapatkan Allah menyebut kata-kata arhamur rahimin 4 kali. Yang mencintai SWT. Agar semakin yakin kita bahwasanya memang Allah itu paling penyayang dari semua yang sayang. La ilaha illallah. Ya. Jadi Ayub alaihissalam, ya, beliau tahu bahwasanya beliau sedang berinteraksi dengan zat yang maha rahim, yang maha karim, yang maha hannan, yang maha mannan, yang maha syafi, yang maha penyembuh. Maka beliau berdoa kepada Allah seperti itu dengan mengatakan, ya, anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Seolah-olah beliau, ya Allah, engkau maha penyayang ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Terlalu lama hamba sakit ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Banyak fitnah di luaran sana. Ya. Menunjukkan bahwa para dai-dai, para ya ulama harus terjaga ya nama baiknya. Ya, jangan sampai apa? Terfitnah dan seterusnya. Dia mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Karena Ayub khawatir akan jadi fitnah. Dosa apa yang dilakukan Ayub sampai disiksa kayak gitu sama Allah, penyakit lam. Tidak mau beliau menyebar fitnah itu. Maka beliau berdoa agar disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan beliau tahu, berilmu, tahu bahwasanya beliau berinteraksi dengan zat yang maha penyayang, yang maha penyembuh. Maka beliau ya berdoa dan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di lanjutan ayatnya, di ayat 84, Allah berfirman, fastajabna lahu, maka kami ijabahi doanya Ayub alaihissalam. Fakashafna ma bihi min dur, kami singkap apa yang menimpa dia dari penyakit, kami sembuhkan. Disembuhkan dengan beliau, urkut birijlik, hentakkan kakimu wahai Ayub, maka muncrat air, mancur air dari hentakan kaki beliau tersebut. Hada muktasalun baridu wa syarab, ini adalah buat mandi dan juga apa? Minum, kata beliau. Sehingga apa? Penyakit luar dengan mandi sembuh, dengan minum sembuh penyakit dalam beliau Ayub alaihissalam. Kemudian bukan hanya itu, Allah kasih plus-plus. Disembuhkan, Allah kasih plus-plus. Apa itu? Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Keluarganya yang meninggalkan dia, anak-anaknya yang meninggal, itu dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikasih lagi apa? Dilipat gandakan jumlah mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, buah dari kesabaran Ayub alaihissalam mengapa ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit yang lama, sangat lama beliau ditimpa oleh penyakit. Maka dengan kesabarannya, ya Allah sembuhkan beliau dan Allah kasih karunia yang lebih lagi. Keluarganya dikembalikan dan dilipat gandakan jumlah keluarganya itu. Ya, anak-anaknya dan seterusnya, subhanallah. Itu semua kata Allah rahmatan min indina, rahmat sebagai bentuk rahmat, kasih sayang Allah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin, dan juga sebagai peringatan buat orang-orang yang beribadah, yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa sesoleh-soleh orang, seahli-ahli ibadah orang, ingat pasti akan diuji. Hatta manusia yang paling soleh siapa di kalangan kita? Para nabi. Paling berat ujiannya jemaah. Asyadun nasi balaan al-anbiya, kata Nabi. Yang paling berat ujiannya para nabi malah. La ilaha illallah, yang mencintai SWT. Dan sekali lagi, itu adalah bentuk sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia mencintai SWT. Ya, bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi beda adalah ketika orang-orang saleh ahli ibadah diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ya, adalah apa? Dia mencintai SWT. Sebagian manusia salah langkah, ya. Salah langkah, ya, dalam apa? Dalam menghadapi ujian. Kalau orang-orang yang beriman, subhanallah, ketika diuji oleh ujian, dia apa? Enggak salah kaprah, enggak salah langkah. Dia hadapi ujian-ujian tersebut dengan kesabaran. Tidak seperti sebagian manusia diuji dikit, pelariannya maksiat. Banyak manusia ketika diuji ujian, ya diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesempitan, dengan ujian apa, pelariannya tempat maksiat. Waliyadzubillah. Kalau orang beriman sejati, dia punya pelarian yang lain. Dia ke masjid, dia majelis ilmu, ya. Dia munajat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dia merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Maka saya sampaikan satu pesan di sini juga sekaligus bahwa wahai engkau yang diuji oleh Allah, engkau sakit misalnya, ingat zat yang merahmati Ayub alaihissalam, dia pula yang akan merahmati engkau. Zat yang menyembuhkan Ayub alaihissalam atas penyakitnya, dia pula yang akan menyembuhkan engkau wahai yang diderita, yang Allah uji dengan apa? Dengan sakit. Dia yang akan menyembuhkan engkau. Zat yang Maha Rahim, Maha Rahman, ya, Maha Syafi, yang Maha Penyembuh, ya, yang Ibrahim alaihissalam dalam surat Asy-Syura ayat 80, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 mengatakan apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Kata siapa? Kata Ayub alaihissalam yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sabar. Dan pahalanya orang sabar itu masya Allah. Allah sebutkan di dalam Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja pahala orang yang bersabar itu dicukupkan oleh Allah tanpa apa? Tanpa batas. Dia mencintai Subhanahu wa taala. Sampai-sampai perhatikan ya hadis. Nanti di hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hasankan Imam Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawabu law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ketika di dunia hidupnya sehat-sehat, anteng-anteng, ya, serba cukup dan seterusnya, enak hidupnya, itu nanti di hari kiamat mereka ingin, orang-orang yang anteng, enak-enak hidupnya itu, yang jarang kena ujian itu nanti di akhirat dia ingin ketika melihat orang-orang yang ketika di dunia penuh hidupnya dengan ujian, ya sakit, kesempitan ekonomi dan yang lainnya, itu nanti mereka orang-orang yang hidupnya penuh dengan ujian ketika di dunia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pahala kesabaran mereka atas ujian tersebut, menjadi gunungan pahala. La ilaha illallah. Orang-orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian ketika di dunia dan dia hadapi dengan sabar. Seorang mukmin itu menakjubkan kondisinya, kata Nabi, kalau ditimpa yang enak syukur, itu baik. Kalau ditimpa yang enggak enak apa? Sabar, dan itu baik buat dia. Yang bisa kayak gitu cuman siapa, kata Nabi? Orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Kita tahu sering dengar hadisnya, jangan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang yang hidupnya ketika di dunia enak-enak, jarang kena ujian, melihat orang-orang yang ketika di dunia banyak dikasih ujian, ternyata di akhirat nanti dijor-jorin oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan pahala nih, pahala kesabaran atas ujian ini, pahala kesabaranmu atas ujian ini, dan seterusnya. Subhanallah, diberikan. Maka orang-orang yang enak hidupnya ketika di dunia itu ingin kalau seandainya dahulu di dunia juga dia dapat ujian yang lebih-lebih lagi. Sampai apa? Sampai dia ingin kalau seandainya ketika di dunia saking beratnya ujiannya, sampai badannya ini digunting-gunting dengan terpotong-potong oleh gunting gitu. Saking beratnya ujiannya. Ya. Saking dia jealous kalau bahasa orang, ya, cemburu ngelihat orang-orang yang ketika di dunia banyak diuji, itu oleh Allah dikasih pahala jor-joran di akhirat. Maka dia ingin kalau seandainya dulu dia juga banyak ujian ketika dunia, walaupun badannya harus digunting-gunting gitu, saking pedihnya ujian ketika di dunia. Subhanallah, dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Sampai berharap seperti itu. Maka bersabarlah. Ya, maka kalau kita baca ayat yang antum semua hafal itu indah sekali kalau kita baca Al-Baqarah 153 sampai 158. Itu kalau kita tadabburi la ilaha illallah, ini ayat-ayat indah sekali dia mencintai Subhanahu wa taala. Wahai engkau yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, yang ujian itu bentuk sayangnya Allah kepada diri kita. Kalau orang enggak diuji oleh Allah ketika hidup di dunia, ana takut dia enggak disayang sama Allah. Ana takut itu orang enggak disayang Allah kalau enggak diuji. Dia mencintai Subhanahu wa taala. Karena ciri Allah sayang sama seorang hamba, Allah uji hamba tersebut, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum salaf dahulu di kalangan sahabat, akhir bulan enggak kayak kita, nunggu gaji. Rata-rata. Kalau dulu mereka tunggu ujian. Bedanya dikit, gaji ujian. Orang sekarang akhir bulan nunggu gaji, orang salaf dulu akhir bulan nunggu ujian. Kalau sudah sebulan full mereka enggak dikasih ujian, rata-rata mereka mengatakan malana tawadda Allahu minna. Kok Allah lupa ya sama kita gitu.
Dia merasa dilupakan oleh Allah. Dia merasa nggak disayang sama Allah. Ketika sampai akhir bulan nggak ada ujian, hartanya anteng, anak istrinya anteng, nggak ada ujian sama sekali. Malah mereka galau kalau sampai akhir bulan nggak ada ujian. Yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menakjubkan kalau kita baca Al-Baqarah 153 sampai 158, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Orang-orang beriman, minta tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Penting mana sabar sama salat itu? Kalau sabar duluan baru salat. Harusnya kan bis salati was sabr gitu. Tapi bis sabri was salat. Karena salat pun butuh sabar. Didahulukan sabar. Kemudian apa? Jangan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang mati di medan jihad di jalan Allah itu, jihad medan perang itu, jangan kalian menyangka mereka mati, amwat mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kalian enggak menyadari, enggak tahu, enggak nyadar. Kemudian Allah katakan setelah itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ini saya selip sedikit. Mencintai sunnah ta'ala. Dan benar-benar kami akan menguji kalian, kata Allah Azza wa Jalla, bisyai'. Antum baca tuh tafsir-tafsir apa tuh bisyai'? Syai' sedikit. Allah enggak mengatakan walanabluwannakum bil khaufi wal ju'i wa naqs. Enggak. Allah kata walanabluwannakum bisyai'. Bisyai' sedikit. Jadi kita maksudnya apa jemaah? Kita nggak akan hidup selalu takut, nggak aman, nggak bakal. Coba antum buktikan di dunia nyata. Kita lebih banyak aman atau takut jemaah? Dirundung rasa takut, konflik dan seterusnya. Lebih banyak aman atau takut kita? Lebih banyak aman. Bisyai sedikit. Ya. Kemudian apa? Waljur, apa juga itu? Rasa lapar. Bisyai sedikit. Coba lihat. Lebih banyak lapar kita atau lebih banyak kenyangnya cuma? Hah? Lebih banyak kenyangnya apa banyak laparnya kita? Lebih banyak, lebih senang, lebih banyak kenyang kita aja mencintai. Jarang kita yang sampai kelaparan berhari-hari nggak makan. Sedikit bisyai kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Wa naqsim minal amwal, ya, diuji dengan sedikitnya harta, sedikit, nggak akan selalu kok pasti. Nggak ada yang kosong sama sekali tiap hari, nggak ada apa. Antum membuktikan aja, lebih banyak kosong dompet atau berisi. Terlepas dari banyak dikitnya ya, tapi lebih banyak berisi dompetnya atau kosong? Antum jujur sama Allah. Lebih banyak berisi apa kosong jemaah janjian? Bisyai sedikit. Ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Semua keluarga kita mati atau lebih banyak yang masih sisa? Anak-anak kita ada suruh, bisyai sedikit. Wat thamarat, buah-buahan. Ya. Masya Allah di pasar sini lihat buah-buahan. Apalagi di sini ada jeruk apa namanya yang gede-gede itu, enak tuh. Yang tebel-tebel hijau-hijau itu. Masya Allah. Sedikit. Ya, Allah uji gitu mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, yang di akhir ayat Allah kata wa basyiris sabirin. Kabar gembiranya langsung dari Allah. Berikan kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Siapa? Orang yang bersabar kayak gimana tuh? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpa oleh musibah, ujian, apapun bentuknya, yang mereka ucapkan adalah apa? Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum lihat lanjutan ayatnya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang akan apa? Mendapatkan salawat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan makna salawat di sini adalah apa? Maghfirah. Orang-orang yang sabar seperti itu atas ujian, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salawat. Maksudnya apa? Maghfirah, ampunan. Kemudian apa? Mir rabbihim wa rahmah. Nah ini dia. Mereka akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian apa? Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan apa? Hidayah, petunjuk. Kemudian tolong diikat ayat-ayat tadi jemaah dengan ayat berikutnya, yaitu apa? Innas safa
Wal marwata min sya'airillah. Tolong diikat ayat ini dengan ayat berikutnya itu. Antum tahu insyaallah kisahnya itu. Bolak-baliknya Hajar dari Safa dan Marwah itu. Kisah Ibrahim yang meninggalkan anak istrinya yang maksudnya anaknya masih menyusui Ismail, masih nyusu gitu ya, Ismail alaihissalam. Di tempat yang enggak ada rumput pun enggak numbuh gitu, di wadin ghairi dzi zara'. Yaitu dia di lembah yang enggak ada tumbuhan sama sekali. Ya. Ditinggalkan anaknya di situ, istrinya di situ. Ya. Tapi siapa yang suruh itu semua yang cinta? Yang perintahkan siapa? Beliau tega kayak gitu karena yang suruh siapa jemaah? Kalau bukan karena perintah Allah, nggak mungkin Ibrahim lakukan itu jemaah. Mana ada suami yang tega meninggalkan anak istrinya? Ya. Tapi karena itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, ya, maka apa? Sam'an wa ta'. Dia kerjakan, dia lakukan, dia tinggalkan. Makanya ketika Ibrahim mau pergi, Hajar nanya, apakah Allah yang nyuruh kau meninggalkan kami di tempat ini? Maka Ibrahim hanya bisa manggut bahwa iya, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah enggak akan menyia-nyiakan kita, kata beliau. Subhanallah, yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Bolak-balik Hajar, antum tahulah kisahnya yang mencintai Subhanahu sampai juga kepada apa? Ya, Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Azza wa Jalla, nanti disuruh untuk apa? Menyembelih siapa? Putranya. Siapa tuh? Ismail alaihissalam. Tapi endingnya apa jemaah? Indah. Ya. Ya, yang tadinya harus sembelih anaknya sendiri, tapi endingnya indah. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Kami ganti siapa tuh? Ismail itu dengan apa? Domba yang sangat apa? Gemuk. Indah endingnya jemaah cintai. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Apapun yang Allah perintah, ya, sudah taat aja, ridho saja, terima apa yang menjadi perintah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Walaupun kadang kita maunya A, ya, Allah maunya B, ikuti saja, pasti nanti endingnya indah. Dia mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat ketika ibundanya Musa alaihissalam diuji oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qasas ayat 7. Ya. Di surat Al-Qasas ayat 7 Allah katakan wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibundanya Musa alaihissalam, anirdi'i, susui anakmu. Musa yang lahir, yang masih kecil itu, susui dia. Ya. Kemudian apa? Fa idza khifti alaihi, kalau khawatirkan anakmu ini nanti ketahuan, kan waktu itu ada jadwal penyembelihan anak laki-laki yang lahir oleh Firaun waktu tersebut. Jadi setahun nyembelih, setahun perek. Ya, Harun lahir, abangnya Musa lahir di tahun yang sedang tidak nyembelih. Tahun berikutnya jadwal nyembelih, lahir siapa? Musa alaihi assalam. Kalau kau takut, fa'alqihi fil yam. Kalau kau takut, buang anakmu itu apa? Lemparkan, buang anakmu itu di mana? Di sungai. Ada yang mengatakan sungai Nil. Wala takhafi, jangan takut. Wala tahzani, jangan sedih. Lihat hasilnya, lihat endingnya aja mencintai sunata. Pikir dulu nak. Kita pikir dulu, ada nggak ibu yang tega, anak masih bayi, masih netek, tega buang anaknya ke sungai? Ada yang tega nggak jemaah? Secara akal, ada yang tega nggak? Maunya ibu apa? Anaknya tetap dalam dekapan. Tapi Allah mau di sini buang. Allah mau A, apa? Ibu maunya A, Allah maunya B. Ibu maunya dekap anaknya terus sayang, tapi Allah suruh buang. Berat jangan cintai Subhanahu wa taala. Maka apa? Karena ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, akhirnya ibundanya Musa dengan legowo, ridho, nerimo, dibuang anaknya. Musa alaihi assalam. Ternyata apa buah manisnya? Inna radduhu ilaik. Sesungguhnya kami akan pulangkan, kembalikan anakmu kepadamu nanti. Ketika semua tukang susu ditolak oleh siapa? Musa alaihissalam, maka ditunjukkan oleh kakak perempuannya Musa alaihissalam yang bisa menyusukan anak ini. Siapa? Ibunya sendiri. Akhirnya apa? Subhanallah, diketemukan kembali, dikumpulkan kembali, hidup di istana. Subhanallah. Ya. Indah endingnya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya apapun bentuk perintah Allah ikuti aja dulu, pasti apa? Endingnya adalah indah. Bahkan bukan hanya dikembalikan anaknya, dipertemukan kembali ya ibunya Musa dengan Musa sebagai anaknya. Lebih dari itu, waja'iluhu minal mursalin. Kami akan jadikan anakmu apa? Sebagai seorang rasul. Coba, ada plus-plusnya. Kami akan jadikan anak-anakmu sebagai seorang rasul. Makanya ketika Musa alaihissalam pulang, udah lama di Madian, kemudian pulang, itu apa?
Ya, ketika dia ucapkan salam kepada ibunya, ibunya menjawab dan mengatakan apa? Sejahtera buat Nabi Allah, buat Rasul Allah. Dulu kan gak ada WA jemaah. Dari mana ibunya Musa tahu kalau anaknya sudah jadi apa? Sudah jadi Rasul. Ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika disuruh buang anaknya, kami akan kembalikan dan suatu saat kami akan jadikan dia jadi Rasul. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam cintai Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengajarkan kita bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kadang mengguyur kita tanpa kita rasa. Tanpa kita nyadar, kita ini diguyur oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun firman Allah Azza wa Jalla An-Nisa 123. Allah berfirman, "Laisa bi amanikum wala amani ahlul kitab." Ya, bahwasanya pahala dari Allah itu bukan karena angan-angan kalian. Enggak ada capek, enggak ada ibadah, enggak ada letih, main dapat pahala saja, enggak mungkin. Bukan dengan angan-angan orang dapat pahala itu. Wala amani ahlul kitab, tidak juga dengan angan-angannya ahlul kitab kata Allah. Selanjutnya, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk pasti akan dibalas. Akan dikasih sanksi oleh Allah tabaraka wa taala. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan dia tidak akan mendapatkan selain Allah pelindung dan juga penolong. Tidak ada selain Allah pelindung dan penolong. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifas salah ba'da hadhil ayah?" Maksudnya kata para ulama, "Ya Rasulullah, gimana dong kita bisa selamat setelah mendengar ayat ini? Gimana bisa selamat kita?" Ya. Kalau begitu kita melakukan perbuatan buruk, dosa, maksiat, ya, pasti dibalas, pasti disiksa atau pasti dikasih iqab, sanksi oleh Allah Azza wa Jalla. Lah gimana kita bisa selamat nanti di akhirat ya Rasulullah? Fa kullu su'in amilna juzina bihi. Semua keburukan yang kita lakukan pasti kita akan dibalas dengan sebab keburukan dan dosa itu ya Rasulullah. Dalam sebagian ayat, sebagian riwayat, ayyuna lam ya'mal su'an. Siapa kita ini enggak pernah berbuat salah ya Rasulullah? Siapa kita ini enggak pernah berbuat dosa maksiat ya Rasulullah? Ya enggak ada yang selamat dong kalau gitu dengan ayat ini. Siapa yang melakukan keburukan, maksiat pasti akan dibalas. Lah, kita semua enggak ada yang enggak pernah berbuat salah ya Rasulullah. Semua kita pernah berbuat maksiat ya Rasulullah. Gimana bisa selamat kalau kayak gitu? Masya Allah, Rasul kita lantas katakan, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Alasta tamradu? Emang kamu enggak pernah sakit Abu Bakar? Kamu pernah sakit? Kamu emang enggak pernah sakit gitu? Alasta tahzanu? Emang kamu enggak pernah merasakan kesedihan dalam kehidupan ini? Ya. Alasta tusibukal la'wa? Emang kamu enggak pernah diuji dengan kesempitan hidup? Kurang harta, kurang duit dan seterusnya? Emang enggak pernah kau alami itu hai Abu Bakar? Qala bala. Abu Bakar mengatakan, tentu ya Rasulullah, saya pernah sakit, saya pernah sedih, saya pernah diuji oleh kesempitan ekonomi dan seterusnya. Pernah, tentu ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, qala fa huwa ma tujzauna bihi. Ini dia. Ini yang dimaksud ya dengan bahwasanya barang siapa yang melakukan dosa, maksiat, kesalahan pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti akan dikasih sanksi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya kata beliau. Bahwa dengan kau sedih, kau pernah sakit, kau ditimpa oleh kesempitan ekonomi, itu juga bentuk balasan atas dosa. Paham gak maksudnya jemaah? Jadi ana mau katakan penjelasan ayat ini maksudnya atau hadis ini maksudnya adalah bahwa saking sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya, tidak semua sanksi dosa dan maksiat itu Allah tumpuk nanti di akhirat. Paham maksudnya jemaah? Kita sering berbuat dosa jemaah, tiap hari kita melakukan dosa. Dan pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi saking sayangnya Allah, enggak semua sanksi balasan dari dosa-dosa kita itu Allah tumpuk semua nanti di akhirat, enggak. Tapi ada yang Allah apa? Balas ketika kita masih di dunia. Dengan apa? Diuji tadi, sakit, ya, bersedih, kemudian apa? Disempitkan ekonomi dan seterusnya. Itu bisa jadi karena apa?
Dosa. Jangan cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masih 10 menit lagi. Jangan cintai subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah 10 menit kita manfaatkan. Ya. Jadi ikhwatal Islam cintai subhanahu wa ta'ala, tapi sekali lagi bisa jadi dosa-dosa itu Allah ampuni dengan bala atau musibah yang menimpa kita ketika di dunia. Sampai-sampai Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, inni la'asillaha fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Sesungguhnya aku melakukan satu perbuatan dosa maksiat, maka saya lihat efek daripada maksiat itu dalam apa? Saya lihat efek dosa itu adalah pada apa? Akhlak istri dan tunggangan saya, kendaraan saya. Kendaraan kok rewel, bisa jadi karena apa? Dosa. Dan itu pengapa? Itu bentuk apa? Balasan atas dosa yang pernah kita lakukan. Yang mencintai subhanahu wa ta'ala. Atau istri kita bangkang dan bisa jadi itu juga apa? Balasan atas apa? Dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan sebagian salaf mengatakan wa fa'ra baiti, kalau di rumah terlalu banyak tikus, bisa jadi juga itu bentuk apa? Balasan atas dosa-dosa kita yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu katakan sebagian salaf sebut seperti itu. Ikhwatul Islam. Ini saking sayangnya Allah. Allah enggak mau semua balasan dosa kita itu ditumpuk nanti di akhirat, tapi ada yang Allah segerakan ketika di dunia, dengan kita sakit, diuji ini, diuji itu dan seterusnya. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ada dalam hadis Sahih Muslim ya, ada hamba yang heran ya, kok yang ditampakkan cuma dosa-dosa kecil doang ketika dihisap oleh Allah, kok yang ditanyakan ditampakkan dosa-dosa kecil doang ya, padahal kayaknya dulu di dunia aku banyak melakukan dosa-dosa besar, tapi kok nggak dilihatin ya Allah, saking sayangnya Allah Azza wa Jalla. Kok yang diperlihatkan dosa kecil, ini dosamu ya, ini dosamu, ini dosa-dosa kecil, tapi yang besar-besarnya mana kok nggak kelihatan ya. Kalau ada waktu sih kapan-kapan kita sampaikan hadisnya, jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tahu dirinya dulu di dunia banyak dosa-dosa besar yang dia lakukan, tapi kok enggak diperlihatkan di akhirat oleh Allah Azza wa Jalla, ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Kemana dosa-dosaku itu? Subhanallah. Menunjukkan bahwasanya ketika dia di dunia ada ujian-ujian, musibah-musibah yang menimpa dia, yang ternyata itu sebagai penghapus bagi apa? Dosa-dosa tersebut, sehingga enggak dipampang nanti di akhirat. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Itu. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah taala, oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan, mungkin ini akhir-akhir kajian kita, mungkin kebanyakan saya persiapkan materi, akhirnya saya kayak ngebut menyampaikannya, jangan mencintai dan tenaga terbatas. Saya pelan-pelan saja di akhir-akhir kajian kita ini. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin menyebutkan, li ahli dzunubi thalathatu anhar 'idham yatatahharuna biha fid dunya. Beliau mengatakan, orang-orang yang melakukan dosa ketika di dunia itu ada 3 sungai yang besar. Ya, yang 3 sungai itu adalah tempat mereka untuk apa? Mensucikan diri dari dosa-dosa yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi ada 3 hal yang disebut Ibnu Qayyim sebagai sungai yang besar, yang seorang hamba membersihkan diri di sungai itu atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Ya. Fa illam, kata beliau rahimahullah taala, fa illam tafi bi tuhrihim tuhiru fi nahril jahim. Kalau 3 sungai yang ada di dunia ini itu enggak bisa membersihkan dosa-dosa mereka itu, maka nanti akan dibersihkan di sungai yang keempat, yaitu di mana? Di Jahannam, di Jahim, di neraka, di akhirat. Mudah-mudahan kita enggak termasuk. Mudah-mudahan 3 sungai yang Allah berikan di dunia ini kita manfaatin baik-baik, biar kita enggak dicuci di sungai Jahannam nanti di akhirat. Mencintai semesta. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan bahwasanya apa? Yang pertama sungai itu adalah Nahrut Taubatin Nasuh. Beliau mengibaratkan taubat nasuha itu adalah sungai yang kita mensucikan diri, mandi dari dosa-dosa kita ketika di dunia. Taubat nasuha jemaah. Yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang apa? Jujur, sebenar-benar taubat. Dan pintu terakhir yang Allah tutup
bagi hambanya adalah pintu apa jemaah? Pintu apa? Pintu taubat. Kalau ada pintu-pintu yang lain yang Allah tutup, ketahuilah pintu terakhir yang Allah tutup atas hambanya adalah pintu taubat. Paling terakhir, kapan ditutup? Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sampai rohnya sampai di mana? Kerongkongan. Dalam riwayat lain, ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Pintu terakhir yang Allah tutup atas hamba adalah pintu taubat. Itu sungai yang pertama jemaah. Manfaatkan baik-baik sungai ini. Kalau kita habis dosa, tobat, istighfar agar dihapus dosa tersebut. Biar nggak dipampang nanti di buku catatan kita kelak di akhirat. Supaya kita nggak malu ketika membaca. Ketika Allah perintahkan iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Nggak malu gitu mencintai sama Allah. Tobat, mandi kita di sungai tobat itu. Tobat nasuh. Bukan tobat sambel. Karena sebagian salaf menyebutkan taubatul kadzabin ala atrafi alsinatihim. Tobatnya orang pendusta itu cuma di ujung lidah. Yaqulun, mulut mereka berkata astagfirullah, 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 astagfirullah min ghairi iqla'in anil maksiyah. Mulutnya doang grepes ngomong bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah, tapi maksiatnya lancar jalan terus. Itu taubatul kadzabin, taubatnya para pendusta. Mandi kita di sungai tobat nasuha ini jemaah cinta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, nahrul hasanat al-mustaghriqah lil auzar al-muhitah biha. Yaitu apa? Sungai yang kedua kata Ibnu Qayyim yang Allah letakkan di dunia adalah apa? Sungai apa? Al-hasanat, amal soleh. Dan nanti ada pembahasan sebenarnya tentang amal soleh yang ingin saya sampaikan juga di sini. Amal soleh jemaah cintai sama Allah telah apa? Allah telah tebar berbagai lautan, kalau boleh saya katakan lautan amal soleh. Allah tebarkan, silakan. Tinggal kita mau ngerjain apa enggak? Ya. Berbagai yang bisa mendatangkan pahala itu seabrak-abrak jemaah. Sampai kita senyum depan saudara kita aja. Hasanah, sedekah yang mencintai sama Allah. Seabrak-abrak. Dan itu bentuk sayangnya Allah Azza wa Jalla. Apalagi kemarin tuh di bulan Ramadan ada malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar, yang beramal di dalamnya, berqiyam di dalamnya di malam tersebut khairun, bukan seperti 1000 bulan tapi lebih baik. Allah enggak mengatakan seperti 1000 bulan enggak, tapi khair, lebih baik dibandingkan beribadah 1000 bulan. Ya. 83 tahun 4 bulan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lautan kebaikan. Itu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau ngerjain apa enggak yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hasanat, ya, kebaikan-kebaikan, sungai-sungai kebaikan, lakukan apapun kebaikan, kerjakan. Karena sangat bermanfaat kebaikan itu nanti di akhirat. Antum bayangkan jemaah, nanti ada orang namanya ashabul araf di akhirat ya. Ashabul araf, orang yang kebaikan sama keburukannya apa? Sama. Coba, saking berharganya kebaikan walaupun seberat darah. Tadi antum berimpak cuman gopek ibaratnya, cuman 1000 ibaratnya, Allah terima dengan tangan kanannya, Allah kembangkan sampai seperti gunung nanti. Kaget antum, ya Allah ini pahala apa ini? Dari mana ini? Ternyata itu pahala uang antum yang 2000 mungkin. Kemudian Allah terima dengan kanannya, Allah kembangkan jadi gunung pahala di akhirat. Subhanallah, mencintai sama Allah. Ya. Ketika ada orang yang dikatakan ashabul arab, sama 50-50 kebaikannya sama apa dosanya banyak. Subhanallah. Kalau seandainya dia punya satu kebaikan yang lebih walaupun seberat biji dzarrah, itu akan menjadikan sangat menentukan jemaah. Kalau berat dikit aja, apa kata Syuutsaimin rahimahullah? Berat dikit aja masuk surga dia padahal. Maka jangan sampai kita pelit beramal saleh. Sekecil apapun yang mencintai sunnah, dia akan sangat berharga nanti di hari akhirat. Kenapa orang yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani? Kenapa orang lari dari saudaranya kelak? Padahal di akhir di dunia mungkin dekat dan seterusnya. Dari ibu bapaknya dia lari, dari istrinya, dari anaknya lari nanti di akhirat. Di padang mahsyar ngelihat lari, enggak mau dekat. Takut diminta kebaikannya walaupun seberat dzarrah. Ya, yang mencintai sunnah. Saking berharganya di hari tersebut. Maka masuklah kita, mandilah kita di sungai kebaikan ini. Ya, yang akan menghapus dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Antum ingat kisah hadits Umar bin Khattab, ada laki-laki yang pernah menggerayangi seorang perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak zina, enggak sampai zina, cuma digerayangin saja. Semua dia lakukan terhadap wanita itu. Dia nikmati wanita itu kecuali zina saja.
nggak sampai melakukan zina, tapi semua perbuatan yang lain dia gerayang itu perempuan. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia cerita sama Nabi SAW. Sampai Umar marah. Qad satarallahu laka halla satarta nafsak. Kalau udah tutup aib dosamu itu, tidakkah kau tutup sendiri? Malah kau cerita depan Nabi SAW. Maka Nabi nggak komen waktu itu. Disuruh panggil lagi tuh orang ketika dia pergi. Allah turunkan firman-Nya dalam surat Hud, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan ya dari perbuatan apa? Keburukan. Makanya dosa-dosa yang kita tobat darinya ketika di dunia, hatta dosa besar, menurut pendapat yang saya ambil wallahu taala alam, itu nanti di buku catatan hilang. Di akhirat nanti hilang. Udah habis ya Ustaz ya? Udah habis. Baik, kita tutup insyaallah taala.